Saat ini, semua orang pada berpikir Indonesia lagi masa resesi. Indonesia gelap. Kemudian hutang Indonesia tambah lama tambah banyak yang sudah ditinggalkan oleh presiden sebelumnya. Pertanyaannya sekarang yang sangat diutamakan adalah kenapa pemerintah nggak cetak uang aja? Kan Bank Indonesia tinggal printing money, cetak uang, uangnya banyak terus melunasi hutang. Gampang kan? Sesimpel itu kan? Nah, sahabat SP30, video ini akan membahas tentang kontroversinya printing money, lengkap dengan edukasinya, dan Anda akan level up setelah video ini Anda putar minimal 10 kali. Karena ini video yang sangat berat dipahami. Dan sorry to say, kaum nasi bungkus nggak bakal paham. Kaum yang mendapatkan makan siang gratis nggak bakal paham. Sehingga Anda harus mengulang berpuluh-puluh kali supaya ngerti maksud saya. Tonton sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat SP30, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30, yang mana di video kali ini saya akan mengadakan business mentoring seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kita akan kuliah ekonomi singkat ya, kuliah ekonomi singkat tentang printing money atau tentang topik tentang mencetak uang yang saat ini selalu digembar-gemborkan oleh orang-orang kripto dan juga sebenarnya apa itu sih printing money. Nah, jadi ini ke spesifik tentang printing money, bahkan termasuk apa kesenangan sesaatnya printing money, termasuk bahayanya printing money di masa yang akan datang. Kita kan tahu ya, saat ini kan ekonomi lagi sulit ya. Kita tahu kan dari pemerintahannya Pak SBY ke Pak Jokowi itu kan hutang itu naik sampai 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat tuh. Sehingga mungkin di eranya Pak Prabowo ini di 100 hari pertamanya sekarang ada kontroversinya, yaitu efisiensi anggaran di mana-mana. Apakah ini ada kaitannya dengan belanja atau anggaran yang dibuka seluas-luasnya di pemerintahan sebelumnya atau gimana? Nah, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Terus kalau pemerintah bisa cetak uang, printing money, ya cetak uang lah. Kan bisa meringankan beban hidup kita. Nah, printing money itu nanti yang paling enak dinikmati itu siapa? Yaitu ke BLT, bantuan langsung tunai. Yang mana BLT ini kan mulai populer di eranya Pak SBY. Yaitu rakyat miskin langsung tiba-tiba mendapatkan santunan BLT. Mungkin waktu itu berapa ya, saya kurang tahu. Mungkin yang sekarang dirasakan 600.000 per bulan. Kemudian dapat santunan beras, santunan minyak, santunan gula. Itu kan langsung sembako dirasakan langsung oleh rakyat miskin. Sehingga rakyat miskin ini kan begitu happy-nya dan merasakan langsung dari para politisi yang memberikan BLT tersebut dan akan memilih kembali mereka di election 5 tahun ke depan. Nah, ini biasalah permainan politik. Apa kita ini sengaja dibuat miskin ya? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang, dan apakah memang rakyat kita sengaja dibuat bodoh akhirnya supaya rakyat bodoh tetaplah bodoh, rakyat kaya tetaplah kaya gitu. Sehingga rakyat bodoh cuma bisa nyinyir, tapi kalau dibungkam dengan BLT akhirnya diam, dan akhirnya rakyat yang atas yang selalu orang bawa nyinyir ke atas adalah makanya mereka cuma bisa nyinyirin orang kaya, tapi nggak tahu orang kaya itu juga diperas duitnya oleh pemerintah, dan akhirnya Anda nggak mengerti. Nah, video ini akan membongkar semuanya, dan itulah salah satu cara yang paling gampang yang sekarang isu dihembuskan adalah printing money atau mencetak uang. Nah, printing money ini atau mencetak uang ini adalah sebuah cara, metode yang pernah dilakukan oleh negara-negara lain, dan akhirnya negara-negara tersebut justru bukan keluar dari krisis, tapi malah tercipta krisis baru. Nah, kita akan belajar banyak. Kemudian tiap tahun pemerintah tuh cetak uang baru, tambahlah uang yang dicetak, terus dibagikan ke rakyat dikit aja, nanti kita sudah nggak bingung cari uang makan kah. Nah, jadi itu artinya orang rakyat kecil bukannya mereka itu belajar cari solusi untuk mencari uang sendiri, tapi selalu berharap ikan atau BLT itu dari pemerintah. Kemudian lanjut, tapi ternyata nyetak uang sebanyak-banyak itu ternyata bukan seindah kelihatannya. Ya, malah bikin masalah baru yang jauh lebih besar. Salah satunya adalah inflasi. Loh, kok bisa, Pak? Mencetak uang dengan hubungannya inflasi. Nah, video ini akan membahasnya. Istilah ini sering kita dengar, tapi mungkin kita belum pahami sepenuhnya. Inflasi itu terjadi ketika uang di masyarakat bertambah, tapi jumlah dan barang jasa tetap begitu-begitu aja. Contohnya begini, misalkan Anda hari ini itu pengen hukum supply and demand. Permintaan itu banyak, tapi penawarannya sedikit.
maka hukum penawaran dan permintaan, supply and demand, maka harga barang akan naik. Ketika uang itu bertambah banyak, inflasi itu terpicu dan itu bisa terjadi. Jadi harga barang otomatis naik karena uang jadi tidak bernilai, karena uangnya itu tinggi, dan disitulah terjadilah supply-nya itu aja. Jadi yang tadinya bisa beli roti dengan harga 5.000, tiba-tiba butuh 10.000 untuk beli roti yang sama. Kalau Anda awalnya beli nasi bungkus harganya 5.000, tapi karena permintaannya tinggi, uangnya banyak, sedangkan yang supply nasi bungkus itu aja, akhirnya supaya bisa mengcover semua pembelian, terpaksa harga nasi bungkus itu dinaikkan. Akibatnya hidup jadi lebih mahal, bukan lebih makmur. Nah, inilah yang sering digoreng di mana-mana, digembar-gemborkan. Piye enak zamanku toh. Nah, itu kan ada wajah Pak Harto. Kata piye enak zamanku toh itu kan seolah-olah menyindir pemerintahan sekarang bahwa semua barang serba mahal, karena beras di harga Pak Harto itu kan murah. Gula di harga Pak Harto itu murah. Minyak di harga Pak Harto, sembako itu murah banget. Nah, tapi saya akan bahas kenapa bisa murah. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Dasar inflasi, jadi inflasi itu bisa terjadi, sederhananya itu begini. Ekonomi kita tuh sejalan dengan hukum supply and demand. Tadi saya sudah jelaskan. Barangnya sedikit, orang yang mau beli banyak, harga pasti banyak. Contoh paling gampang itu seperti ini. Bayangkan skenario ini ya, ini contoh, Anda jangan lari dari contoh ini. Makanya di menit keberapa Anda ulang-ulang terus video ini, karena video ini video business mentoring and financial mentoring. Jadi saya aja belajarnya perlu berkali-kali baru saya memahami teori ini. Ini adalah sebuah teori yang harus Anda pahami. Di pasar tersedia toko yang hanya memproduksi 5 nasi bungkus. Kenapa contohnya nasi bungkus bukan roti? Karena bangsa kita ini lebih banyak beli nasi bungkus daripada roti gitu. Karena nasi bungkus kan lebih mengenyangkan daripada roti. Kalau roti kesannya milik orang bule, orang barat. Kemudian per harga nasi bungkus itu 5.000. Ya sekarang meskipun di kota-kota besar kayaknya nasi bungkus 5.000 udah nggak dapet deh. Mungkin sekarang udah naik 7.000, 8.000 ya di kota-kota besar. Tapi kalau di kota-kota kecil, saya rasa nasi bungkus mungkin yang 2.000, 3.000 masih dapet. Tapi saya pukul rata harganya 5.000. Kemudian masing-masing orang yang mau beli nasi bungkus itu adalah, ini nasi bungkus tokonya. Kemudian nasi bungkus ini menjual kepada 5 orang. Si A, B, C, D, dan E. Kan harusnya logikanya kalau uangnya 5.000, masing-masing A itu beli 1, B1, C1, D1, E1. Nah ini kan suplainya cuma 5. Maka masing-masing pulang bawa 1 nasi bungkus harga A Rp5.000. Tetapi kalau Anda pemerintah memutuskan untuk cetak uang, tiba-tiba uang ini banjir di masyarakat dan dibagikan dalam bentuk BLT. Akhirnya masyarakat bawah tiba-tiba punya uang di luar kebiasaannya. Anda silakan tonton video saya 7-8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu bahkan, bagaimana 5 cara bekerja uang. Dan di situ saya ada jelaskan tentang mengapa uang itu kalau seandainya anak orang kecil yang tidak terbiasa pegang uang banyak, maka dia cenderung konsumtif. Dia membelanjakan sesuatu yang nggak perlu. Karena dia udah tiba-tiba pegang uang banyak. Yang cowok kadang-kadang yang ngerokok, akhirnya rokoknya tambah banyak. Yang dulu pegang uang akhirnya dimainkan judi online. Akhirnya dimainkan sabung ayam, judi offline. Atau orang-orang masyarakat bawah akhirnya menjadi liar karena dia tiba-tiba terima uang dadakan dari pemerintah. Apa sih susahnya cuman teriak, wah pemerintah ini bagus, pejabat ini bagus, karena dia terima duit. Nah oleh sebab itu, setiap orang tiba-tiba punya uang 10.000. Nah itulah akibat jatah uang. Nah kontroversinya di sini, ketika Anda tiba-tiba terima 10.000, maka yang terjadi adalah, ini efek yang terjadi. Berikutnya, penjual nasi bungkus yang produksi 5 nasi bungkus harga tetap 5.000 sama. Tapi sekarang masing-masing orang punya uang 10.000. Nah, jadi ada 5 nasi bungkus. Karena semua orang 10.000, inilah yang terjadi. Ini skenario B. Jadi penjualnya, karena sekarang orang kaya dong, semua tiba-tiba punya uang ini 5.000. Dia suplainya tetap 5 bungkus per hari. Ini contoh ya, Anda harus ulang-ulang video ini baru Anda paham. Si A, dia merasa punya uang 10.000, akhirnya dia beli nasi bungkus itu 2, bukan 1. Karena apa? Dia punya uang 10.000, dia pulang bawa nasi bungkus. Dia kaya, dia tiba-tiba terima uang banyak. Ya samalah seperti yang tadi saya banyak, psikologis rakyat miskin ketika tiba-tiba terima uang kaget, maka dia akan mainkan ke hal-hal yang sebetulnya nggak perlu. Contoh judi online, kemudian beli barang-barang yang nggak perlu, menjadi konsumtif. Yang seperti itu tolong tulis di kolom komen. Yang B juga nggak mau kalah, dia juga beli 2 nasi bungkus. Yang awalnya dia cuma butuhnya 1. Tapi gara-gara dia punya uang banyak, dia gatal, murah kan. Ini 10.000, ini cuma 5.000, gua belilah 2. Iya kan? Alasannya Jumat berkah itu dibagikan. It's okay. Nah akhirnya supply-nya ini tetap maksimal
dia cuman bisa mensuplai 5.000, 5 bungkus per hari. Akhirnya si C cuman kebagian 1. D dan E, tanda tanya di sini. Dia mau beli nggak ada. Akhirnya D dan E ini berebut. Ya, kenapa berebut? D dan E ini nawar. Ya udah gini deh, besok siapkan lagi, jangan dijual. Nah, akhirnya si B, si warung ini dia punya peluang. Wah, berarti nasi bungkusku laku ya sekarang ya. Kalau nasi bungkusku yang laku, apa yang terjadi? Dia naikkan harga. Ya, si warung ini dia mulai besok naikkan harga. Nasi bungkusnya bukan lagi 5.000, tapi dia naikkan jadi 6.000. Ternyata 6.000 tetap laku. Dia kan punya uang 10.000. Nah, tetap dia beli lagi 2. Laku. Si D jengkel, kok saya nggak dapat terus. Ya kan? Akhirnya si C juga nggak dapat barang karena selalu diborong duluan sama si A sama si B. Bahkan mereka beli sampai 3 bungkus. Akhirnya CD ini jengkel. Dia butuh itu nasi bungkus lebih tinggi. Akhirnya si warung senang. Biasanya dia jualan sampai siang baru habis. Sekarang dia jam 9 udah habis. Dia jual lagi lebih cepat lagi. Si warung ini akhirnya naikkan lagi harga menjadi 7.000. Nah, bisa nggak warung ini? Pengennya warung nambah lebih banyak. Nasi bungkusnya jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi nggak bisa karena dijatah. Karena suppliernya atau yang masak itu udah dijatah ke banyak warung. Dia paling bisa banter si warung ini dititipin nasi bungkus 5, nggak bisa lebih. Jatahnya cuma sekian. Jatah segini, dia nggak bisa bawa lebih. Kalau nggak lebih takutnya selain nggak laku juga nggak ada barangnya gitu. Nah, paham ya hukum supply and demand ini. Nah, akhirnya naik. Akhirnya warung nasi bungkus ini naikkannya dari 5.000 menjadi 10.000. Nah, ketika harganya naik 1 kali lipat dari 5.000 ke 10.000, disitulah terjadi namanya inflasi besar-besaran. Nah, inflasi besar-besaran itu yang disebut dengan namanya hyperinflasi. Nah, ketika terjadi hyperinflasi inilah akhirnya si A yang tadi belanjanya 2 kembali belanjanya 1. Si B yang belanjanya 2 kembali belanjanya 1. Si C yang akhirnya nggak dapat barang dapat 1. Si D akhirnya dapat 1. Si E dapat 1. Akhirnya kembali normal. Bukankah ini kemarin terjadi tuh waktu COVID? Sama kan? Tiba-tiba satu bisnis naik kenceng. Ya kan? Karena nggak ada barang. Orang jualan sebelum vaksin itu muncul, yang jual vitamin kayak kacang goreng. Gila, harga vitamin naik gila-gilaan. Hampir sama. Tapi ketika COVID udah mereda, harga barang udah normal. Permintaan udah normal, tapi harga barang tetap tinggi. Contoh lagi supaya Anda gampang. Pernah nggak Anda ngalamin masa minyak kosong, beras kosong, sama gula kosong waktu masa kampanye kemarin? Ngalamin kan? Kenapa? Diborong. Ya diborong oleh siapa? Diborong oleh politisi, ditimbun barangnya, dibagi-bagiin. Sehingga orang yang benar-benar organik, pengen beli beras, pengen beli minyak, pengen beli gula, kesulitan barang. Dia mau naikkan harga pun juga nggak bisa. Nah, akhirnya ketika barang udah naik, ini udah turun, sama. Nah, di sini terjadi inflasi besar-besaran. Akhirnya ketika inflasi besar-besaran, ekonomi cenderung sulit, resesi masyarakat bawah cenderung sulit. Akhirnya inilah yang disebut dengan namanya hyperinflasi atau disebut dengan inflasi besar-besaran. Kemudian berhembuslah kata-kata surga. Piye, masih enak toh zamanku. Inilah politisi mengcompare zamannya sekarang Pak SBY, Pak Jokowi sama Pak Prabowo dikompar dengan zamannya Pak Harto. Tentu masyarakat bawah diiming-imingi, piye masih enak zamanku toh. Nah, sekarang kita akan bicara tentang teori printing money ini. Mari kita lihat. Apa itu hyperinflasi? Kalau inflasi dibiarkan terus-menerus tanpa kontrol, kita bakal sampai ke tahap lebih ekstrim, yaitu hiperinflasi. Kondisi di mana harga naik dalam hitungan jam, bahkan menit. Itu yang terjadi di tahun 1998. Contohnya, Jerman tahun 23. Pemerintahan Jerman waktu itu printing money, cetak uang. Jadi Jerman kan mungkin habis Perang Dunia Pertama kali ya. Jadi dia cetak uang ya, buat bayar utang perang. Karena Perang Dunia Pertama kan dia habis-habisan tuh bayar utang perang, dia cetak uang. Awalnya kelihatan solusi bagus sampai harga barang mulai naik gila-gilaan. Kenapa bisa naik gila-gilaan? Yaitu tadi, supply-nya lebih sedikit daripada permintaan. Jadi kamu punya uang tapi nggak ada artinya. Sama kayak tahun 98, itu sampai sempat terjadi waktu terjadi kerusuhan. Orang yang pegang uang banyak nggak ada artinya. Karena mau beli barang nggak ada. Sampai dia jual pun, ya udah deh, yang penting gua jual murah deh, yang penting gua bisa lari dari luar negeri. Ada yang seperti kayak gitu, gak ada artinya. Itulah namanya hiperinflasi. Roti yang awalnya cuma 250 mark Jerman, jadi waktu itu Jerman kan mata uangnya mark ya. Jadi dalam beberapa bulan harganya menjadi 200 miliar mark. Hanya beberapa bulan doang. Ngeri kan?
Nah, orang-orang harus bawa koper, gerobak penuh uang, cuman beli makanan. Bahkan uang jadi nggak ada nilainya sampai dibikin wallpaper. Lalu muncullah Hitler, dan disitulah awal Perang Dunia Kedua. Nah, itu awal sejarahnya Perang Dunia Kedua itu dari situ, hiperinflasi. Sekarang itu gara-gara cetak uang tuh. Yang kedua nih, Zimbabwe. Uang segepok buat beli telur. Benar, ini terjadi. Padahal beli telur cuma selembar aja. Jerman bukan satu-satunya negara yang ngalamin Zimbabwe juga di tahun 2007. Makanya kamu masih ingat gak 2008-2009 di internet waktu itu kenceng tuh. Ayo siapa mau uang Zimbabwe? Gila, uangnya 1 miliar tapi nggak ada artinya. Ayo simpan uang Zimbabwe itu 1 miliar. Siapa tahu nanti uangnya bisa balik rebound, kita jadi untung besar. Tapi sekarang enggak, Zimbabwe sudah enggak pakai lagi mata uang Zimbabwe, negaranya jadi resesi, krisis, jatuh. Bahkan sekarang uang Zimbabwe pun dengan penduduknya yang cuma 16-17 juta orang, Zimbabwe sekarang malah menggunakan mata uang US dollar. Berarti negaranya nggak bisa punya mata uang sendiri, negaranya menjadi nggak berdaya. Negaranya menjadi ketergantungan sama US dollar, itu lebih sakit bukan? Jadi mau nggak uang rupiah digantikan US dollar untuk nilai tukar uang kita? Itu nggak sehat. Pemerintah pengen tetap memberikan subsidi, bayar pegawai, tapi cetak uang lebih banyak. Apa hasilnya? Dalam setahun, inflasi Zimbabwe naik 89,7 sextillion %. Itu artinya 89,7 diikuti 20 nol. Ya kira-kira kalau uang rupiah sekarang, misalkan Anda pegang uang 100 ribu, tiba-tiba Anda pegang segepok uang 100 ribu, 100 juta, tapi nilainya itu membeli barang 100 ribu pun nggak bisa. Terus apa artinya uang 100 juta? Nah, kira-kira seperti itulah kalau printing money. Gila kan, uang jadi nggak ada nilainya. Jadi lu jadi 100 juta pun nggak ada gunanya gitu. Bahkan orang di Zimbabwe lebih milih barter barang dibanding pakai uang karena kertasnya sudah nggak ada artinya di tahun 2007 itu. Ini loh efek negatif cetak uang. Venezuela contohnya. Banyak mikir kalau punya sumber daya alam melimpah, negara pasti makmur. Venezuela contohnya, waktu itu nggak selalu benar. Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia. Sombong, cadangan minyak. Sebelum 2008 mereka hidup enak dari penjualan minyak. Tapi waktu harga minyak anjlok, pemerintah tetap maksa subsidi besar-besaran, akhirnya nyetak uang buat nutup pengeluaran. Ngeri kan? Akhirnya inflasi meroket. Uang Venezuela jadi nggak ada artinya. Bahkan sekarang orang lebih milih pakai uang buat bikin kerajinan tangan daripada buat belanja karena lebih murah. Ngeri kan? Ini juga terjadi. 3 negara saya sudah berikan contoh. Jerman, Zimbabwe, dan Venezuela. Dan yang terakhir, kenapa pemerintah nggak cetak uang aja buat bayar uang? Nah, seperti yang saya berikan contoh tadi. Apakah kita mau nih betul-betul mengikuti jejak Zimbabwe? Mau nggak mengikuti jejak Venezuela? Mau nggak mengikuti jejak Jerman di tahun 23 sebelum munculnya Hitler? Itu juga bisa terjadi. Mungkin ada yang mikir, ya udah deh kalau cetak uang buat bayar rakyat bikin inflasi, kenapa nggak cetak uang buat bayar utang luar negeri aja? Kan sekarang utang kita, negara kita udah sampai berapa ribu triliun kan? Jawabannya karena negara lain nggak bodoh. Kalau sebuah negara tiba-tiba nyetak uang dalam jumlah besar, maka mata uangnya bakal kehilangan kepercayaan di pasar global. Negara lain bakal lihat bahwa nilai uang itu turun, dan yang terjadi sama Argentina sekarang. Argentina sepertinya juga melakukan printing money. Saya sorry to say, riset saya ini belum sampai ke sini, tapi sekarang mata uang peso itu kan turun jauh. Nah, ketika mata uang peso itu turun jauh, ini apakah juga akibat Argentina mencetak uang? Kita nggak tahu. Ya, tolong di kolom komen, tolong Anda bantu. Apakah Argentina juga printing money? Ini yang jadi masalah. Mereka nggak mau dibayar pakai uang mainan dalam tanda kutip, yang nilainya jatuh, nggak ada nilainya. Artinya semakin susah buat dapat utang atau investasi luar negeri. Kembali ke Indonesia. Kalau gitu enak zamanku toh. Mari kita lihat di zamannya Pak Soeharto. Beliau berkuasa 32 tahun. Ini studi kasus di negara kita ya. Pak Harto di awal berkuasa, makanya beliau disebut Bapak Pembangunan Bangsa. Oke, siap, kata-kata Bapak Pembangunan Bangsa bagus. Saya hari ini bukan mau menyudutkan almarhum Presiden kedua Pak Harto, bukan. Tapi ini studi kasus. Nah, di era Pak Harto, itu kan masa peralihan dari Pak Karno tuh ke Pak Harto. Saya nggak mau bahas politiknya, saya nggak mau bahas peralihan kekuasaannya, itu sejarah video-video lain yang sudah membahas. Yang saya mau bahas itu tentang printing money-nya. Memang di era Pak Harto itu bukan istilahnya printing money. Karena apa? Membangun negara itu perlu duit, bro. Nggak ada ceritanya Bapak Pembangunan Bangsa itu nggak perlu duit. Makanya waktu itu kan sering digoyang dengan istilah kan, yang dibangun cuma Pulau Jawa. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Tim Papua Nugini, Papua, waktu itu namanya masih Irian Jaya, Ambon, itu nggak dibangun. Jadi pemerintahan bangunan Indonesia waktu itu cuma sentralisasi di Jawa. Nah, ini yang jadi problem. Karena negara juga baru aja merdeka,
negara baru aja berdiri, yang baru umurnya masih sekitar 20 tahun, 30 tahun waktu itu, dan harus membangun negara ini. Jadi dibangunlah Jakarta, dibangunlah Surabaya. Nah, yang awalnya masih peralihan dari masa pemerintahan Belanda. Nah, Pak Soeharto selama 32 tahun berkuasa, duitnya datang dari mana? Nah, ini dia. Waktu itu hadir yang bernama IMF. Ini seolah-olah adalah dewa penyelamat. Oke, kamu butuh negara untuk bangun negara. Saya kucurkan dana IMF. Yang mana bunganya mencekik macam pinjol sekarang ini. Kan bangun harus pakai bunga. Bunganya besar-besaran. Nah, apakah IMF ini sama dengan printing money secara tidak langsung? Yes. Kenapa saya katakan demikian? Karena printing money itu bukan berarti mencetak uang kertas begitu aja, tidak. Tapi printing money dalam artian di sini artinya adalah Anda kalau mau bangun negara, duitnya datang dari mana? Kayak kata-kata siapa itu ya? Dari mana duitnya? Kayak kata-kata siapa gitu ya? Dari mana duitnya? Nah, duitnya itu harus dicetak dari mana? Nah, istilah cetak duit itu kan istilahnya adalah Anda harus pinjam. Entah pinjam itu dari, kalau bahasa sekarang, melalui kebijakan. Jadi contoh nih, biasanya kalau kita itu melakukan sesuatu, maka Anda nggak punya duitnya, Anda pasti pinjam. Nah, pinjam itu sama dengan printing money. Menjaminnya membayar dengan apa? Rupiah. Jadi rupiahnya kalau nggak ada gimana? Menjaminnya minta jatuh tempo lebih lama. Nah, itulah istilahnya printing money. Makanya di zaman Pak Harto murah. Semuanya murah. Beras murah, ininya murah. Tapi kenapa Pak Harto bisa jatuh di akhir masa jabatannya 32 tahun, di akhir tahun 97-98? Saya nggak mau bahas kontroversi politiknya, tapi yang pasti waktu itu Indonesia sedang dalam keadaan resesi dan krisis multidimensi. Kenapa bisa terjadi krisis moneter? Jawabannya sederhana, yaitu tadi US dollar yang asalnya nilai tukarnya itu cuma 1.800 tiba-tiba melejit jadi 16.000. Saya sering cerita kan di video-video saya ketika saya di podcast, kenapa kok ayah saya bisa bangkrut, ibu saya ketipu, itu kan gara-gara kita nggak bisa mampu bayar hutang, pedagang, pengusaha mati semua waktu itu. Bayangkan bunga yang kita pinjam 12% tiba-tiba jadi 60%, mencekik. Dan itu artinya jumlahnya sampai 5 kali lipat. Keuntungan bisnis aja nggak bisa sampai seprofit sebesar itu. Nilai mata uang kita jatuh di mata dunia, hancur. Nah, itu datang dari mana? Krisis. Nah, krisis itu datang dari mana? Ketika ini bermasalah, hutang jatuh tempo nggak bisa bayar, merembetlah ke politik, merembetlah ke pertahanan. Jadilah terjadi krisis kerusuhan 98. Itu sudah cukup membekas bagi negara Indonesia. Pertanyaan saya sekarang, yang susah siapa? Semua faktor waktu itu susah. Sekarang yang saya ingin tanyakan kepada para sahabat SP30, kalau mendengarkan cerita ini, dengan cerita ini, apakah itu sama, IMF itu sama dengan kita printing money? Yes. Karena kalau pinjam uang harus mengembalikan dong. Nggak bisa cuma pinjam uang subsidi dong gitu, nggak bisa. Emang ini BLT? Emang ini dana hibah yang mana kamu dikasih duit terus nggak usah balikin? Kagak lah, ini negara. Negara itu artinya kamu harus mengembalikan uang tersebut dengan bunga yang dalam tanda ketip waktu itu disepakati dengan jumlah yang sangat besar. Dan itu kan juga semua itu negara butuh duit bangunnya. Nah, apa itu nggak printing money? Nah, ini adalah sebuah yang harus kita. Nah, dampaknya itu kapan? Dampaknya sampai sekarang. Anda tahu harga barang naik terus ini. Kita lihat dari tahun 98, waktu itu harga nasi goreng yang harganya cuman berapa ya? Harga nasi bungkus nasi goreng itu kan masih sekitar 1.000 perak tuh sampai 1.500. Sekarang harga nasi goreng abang-abang di pinggir jalan harganya udah 15.000 sampai 20.000. Nah, ini kan namanya inflasi naik pelan-pelan terus. Ya kan, terus orang-orang sekarang ngomel gitu loh. Saya udah naik gaji, tapi kok saya tengok balik kok masih enak zamannya Pak Harto. Nah, kita mau salahkan pemerintah sebelumnya agak susah. Ya kan, karena tidak ada pemimpin yang sempurna. Tapi awal printing money itu dari mana? Yang sama minting printing money yaitu IMF. Yang mana hutang tersebut sudah dilunasi di eranya Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi bisa menyelesaikan IMF? Ya karena bunganya tinggi sekali. Ya, sehingga mungkin kita sekarang punya alternatif lain dengan bunga yang lebih lunak. Sama dong. Kalau Anda hari ini pinjam di satu orang bunganya 5% per bulan, sama orang yang mau meminjamkan bunga cuma 1% per bulan, Anda pasti pinjam yang bunga 1% per bulan dong. Sama hukum ekonomi, ngapain kok kita harus bayar bunga lebih mahal? Itu juga sama. Nah, oleh sebab itu
sahabat SPT Gold, solusi sederhananya adalah, jadi kalau kita nggak bisa cetak uang, solusinya apa? Ini yang dilakukan pemerintah, yaitu menciptakan value. Bukan sekedar nambah angka di kertas, termasuk konten Success Before 30 ini, supaya Anda semua level up. Cara yang bisa dilakukan adalah investasi di pendidikan dan keterampilan, supaya Anda berdikari, jangan berharap BLT terus. Rakyat punya keterampilan lebih baik, mereka bisa menghasilkan lebih banyak barang dan jasa, akhirnya ekonomi naik secara organik. Sehingga ketika UMKM ini hidup, nelayan hidup, petani hidup, mereka bisa makan sendiri dan nggak keluar-keluar beras naik dan sebagainya. Itu mengurangi beban negara, termasuk content creator. Content creator itu kalau Anda bisa hidup, Anda dapat endorse, Anda dapat ini, Anda juga bisa survive. Kedua, mendorong bisnis dan inovasi. Saya nggak peduli Anda itu mau ngomong saya buzzer-nya Mulyono, saya buzzer-nya pemerintah, I don't care. Perlu Anda ketahui, video saya ini Rp1 pun tidak dibayar oleh pemerintah manapun. Ini murni analisa kami, ini murni analisa tim Success Before 30, yang mana tujuannya benar-benar adalah konten level up adalah bagaimana kami concern kepada investasi di pendidikan dan keterampilan. Seperti yang pertama, supaya kalian itu benar-benar tahu, karena saya begitu mencintai negara ini, jangan sampai negara ini itu salah membuat kebijakan, salah dari seorang politisi, dan akhirnya membuat semua ini menjadi hancur. Nah, solusi yang saya berikan ini benar-benar murni untuk bangsa. Jangan sampai kita mengulang kejadiannya Venezuela, kita mengulang kejadiannya Jerman di tahun 23, kita mengulang kejadiannya Zimbabwe di tahun 2007, bahkan sekarang Argentina peso yang sudah mulai melemah. Nah, jadi dengan adanya bisnis dan investasi, maka tercipta lapangan pekerjaan. Ada perusahaan yang bisa nampung 100 karyawan, 200 karyawan. Kayak saya nih di komunitas Yes, kami ini menghidupin ratusan ribu reseller loh. Kami ini juga menghidupin puluhan ribu affiliator, itu kan juga termasuk lapangan pekerjaan. Dan dengan demikian kita mengedukasi orang-orang agar mereka itu mempunyai sebuah pendidikan yang lebih baik, edukasi yang lebih baik. Dan ketika terjadi edukasi yang lebih baik, taraf pendidikan yang lebih baik, otomatis meningkatkan produksi, bukan sekedar numpuk duit. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur. Jalan, listrik, internet yang bagus, bikin bisnis lebih efisien dan menarik investor. Karena gini ya, gimana investor tuh mau invest di sebuah negara kalau negara itu kestabilan politiknya tidak terjamin, infrastruktur juga tidak baik, dan kondisinya juga tidak kuat. Saya rasa nggak ada investor yang tertarik ya. Tapi kalau investor itu tertarik kalau kita melakukan segala sesuatunya itu dengan jelas dan tepat. Nah, oleh sebab itu ketika kita melakukan pembangunan infrastruktur, saya yakin 1000% ke depannya jalan, listrik, internet yang bagus itu bisa bikin lebih efisien. Ya, dan yang keempat, menjaga stabilitas keuangan. Daripada cetak uang, lebih baik kelola anggaran dengan baik dan tidak perlulah buat utang yang berlebihan. Kenapa? Sekarang kita itu bukan cuma memberikan nelayan ikan seperti yang dilakukan oleh BLT. Ya, akhirnya menciptakan inflasi dan akhirnya kita jengkel, piye masih enak zamanku toh. Nah, itu kan sebenarnya akibat akumulasi inflasi dari tahun 98 sejak krisis itu sampai hari ini yang sudah hampir 30 tahun masa reformasi ini. Tapi 30 tahun ini semua barang jadi mahal itu karena akibat sebelumnya. Tapi sekali lagi saya tidak mau menyalahkan presiden sebelumnya karena percuma juga. Karena seperti kata Pak Presiden Prabowo, tidak ada presiden yang sempurna. Semua presiden itu ada nilai plusnya, ada negatifnya. Mari kita lihat sisi kerjanya, sisi positifnya. Nggak usahlah kita menjelek-jelekkan presiden sebelumnya. Apakah Pak Karno ada dosa? Ada. Apakah Pak Harto juga ada dosa? Ada. Yang tadi saya sebutkan IMF di awal. Apakah Pak Gus Dur ada dosa? Ada. Apakah Bu Mega ada dosanya? Ada juga. Apakah Pak Jokowi ada salahnya? Pak SBY ada salahnya? Semua ada salahnya. Nggak ada yang sempurna. Tapi mari kita lihat kebaikannya. Kalau nggak ada Pak Soekarno, hari ini Indonesia nggak bakal merdeka, bukan? Kalau nggak ada Pak Harto, nggak ada pembangunan. Jadi itu semua nilai plusnya. Kalau nggak ada Gus Dur, ya ada kebijakan selama beliau menjabat presiden cuman beberapa bulan aja, tapi ada kebijakan-kebijakan yang dibuat beliau itu juga berdampak pada kaum-kaum minoritas. Contohnya Bapak Pluralisme Indonesia. Apakah Bu Mega nggak ada sisi baiknya? Ada dong. Apakah Pak SBY juga nggak ada sisi baiknya? Ada. Ya kan tidak mudah loh. Pak Jokowi contohnya nggak ada sisi baiknya, banyak sekali. Termasuk presiden kita yang baru menjabat 100 hari kerjanya yang dievaluasi 80% semuanya puas.
Apakah beliau juga setengah mati? Pasti dong, usia udah 72 tahun. Biasanya itu udah kakek-kakek menikmati masa pensiun. Ini kok mau repot-repot ngurusin negara atau apa? Kan nggak seperti itu. Jadi pasti semua itu ada sisi plus, ada sisi minus. Mari kita belajar melihat kebaikan dari pemimpin-pemimpin bangsa kita. So kesimpulannya, jadi pemerintah kenapa nggak cetak uang aja buat ngilangin kemiskinan? Udah saya jawab. Karena itu cuma solusi semu yang justru bikin masalah lebih besar. Mencetak uang bukan meningkatkan produksi, hanya bikin harga-harga naik, bukan jadi bikin orang lebih kaya raya. Kita lihat contoh Jerman, Zimbabwe, Venezuela, termasuk Argentina, negaranya Lionel Messi saat ini, itu sekarang semuanya sudah terjadi hyperinflasi dan gara-gara cetak uang sembarangan. Yang perlu dilakukan bukan menambah jumlah uang, tapi meningkatkan produktivitas, meningkatkan skill individu, meningkatkan keterampilan, meningkatkan daya survive, agar itu lebih berharga. Kalau SDM-nya kuat, itu lebih berharga daripada nilai uang itu sendiri. Jadi kalau dengar ada yang bilang cetak uang aja lebih banyak, sekarang kita udah tahu jawabannya. Itu bukan solusi, malah nambah masalah. Oleh sebab itu, tolong tonton video ini jangan cuma satu kali, karena pemahaman saya pun juga pasti berbeda dengan pemahaman Anda. Tapi saya di video kali ini saya berusaha memberikan sebuah pemahaman bahwa mencetak uang itu bukan sebuah solusi. Selain juga berbahaya bagi kaum masyarakat bawah, berbahaya juga bagi negara. Akhirnya negara ini bisa kolaps karena gara-gara salah membuat kebijakan tentang policy mencetak uang, printing money. Semoga video ini memberikan Anda gambaran luas, memberikan Anda pandangan betapa berbahayanya printing money. Jangan lupa like-nya. Semoga bangsa kita maju, siapapun presidennya harus kita dukung agar Indonesia bisa menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Sukses untuk Anda, and salam hebat luar biasa.